ini. Kau mas jingok mama kau kan? Jangan sampai terbuang gitu. Wow. Mantap bos ini bos. Mantap barang nih bos. Wih bos. Coba cuci bos, coba. Pegangin lu. Aman ya? Bos cuci bos, aman bos, aman. Tak mana bos? Bagus. Mantap bos. Asli. Asli. Bagus orang nih. Asli. Nah bos. Bagus orang. Ini nanti bos. Thank you. Thank you barangnya. Senang bisnis sama kau. Man barang ini bagus. Pasti kalian mesen lagi. Ya pas. Aku nih balik nak lewat jalan tikus lagi. Iya. Jadi Hati-hati. kalian tuh buat ininya hati-hati. Jadi intai. Lagi hati-hati kamu balik. Siap, gampang. Lagi telepon be nyampe. Ya. Ongkos ada ongkos nggak? Gak akan lah duit aku transfer. Ada ya? Ada kan dekat? Ada. Makanya kayak abis balik kau cek email. Duit aku kirim ke email. Dapat Ya, balik kan? Iya. Hati-hati ya. Man. Mana bos? Coba no. Masih ragu gak barang ini? Coba Ragu-ragu. Coba sekali lagi ya. Kamu coba sekali lagi. Itu mana bos? Manus. Pas balik. Lah banyak. Begal. Ini gendem ya. Ini gendem ya. Ya kak, maaf kak. Kami belum pesen gendem kak, tambu dah kak. Ya, kak. Bos, cepat bos. Coba kan goreng. Ah, udah. Oh, ini lampu merah pulau ini. Aku semangat nyampak baik. Aku bersepeda berjalan nyampak ini. Ah, lampunya lampu merah nih, ya Allah. Dan maju lagi lampu merah. Nah, mobil baru. Kota dari mana mobil baru? Itu kaki tuh, nah itu bukan ada motor nih kaki turun juga. Oh iya deh, yang standar ya, susahnya mobil ini ban standar yo. Inti dah. Lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jendela, kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Tentunya pada malam hari ini kita akan menghadirkan dokter yang sangat luar biasa. Tentunya setiap malamnya tentunya kita menghadirkan dokter-dokter yang sangat luar biasa. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kelainan kulit pada pasien lupus. Dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Yuli Kurniawati SPDVE Subs DKE dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Waduh, cantik sekali dokter. Ini panggilannya dokter Yuli ya dok? Iya. Waduh, ya. simple. Walaupun panjang, ini dokter Yuli. Baik dokter, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Kita akan menuju bebas COVID ya, insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan ya dokter ya. Semangat terus. Baik dokter, dengan tema kita ini dokter, kenali kelainan kulit pada pasien lupus. Ini sedikit ini dokter, kalau untuk pada kelainan kulit pada pasien lupus ini sendiri itu seperti apa ya dok? Ya, jadi banyaknya lupus, jangan salah lupis ya makanan. Jadi lupus itu ada salah satu penyakit autoimun. Jadi satu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi ya, yang seharusnya sel-sel itu membantu pertahanan tubuh kita dalam menangani serangan dari suatu penyakit, ini justru berbalik. Jadi salah satu itu menyerang tubuh kita sendiri. Nah itu salah satunya adalah penyakit lupus. Gitu ya. Kenapa gitu? Terus diangkat nih, gitu ya. Ada Day Lupus, gitu ya. Jadi Hari Lupus Sedunia. Karena lupus ini harus dikenali oleh masyarakat kita.
gitu ya. Semakin dini kita mendiagnosis atau menetapkan itu suatu penyakit lupus, maka angka harapan hidup tentu akan lebih baik gitu. Oke, Ya, baik. jadi penyakit ini memang sering dikatakan penyakit 1000 wajah. Gitu ya. Jadi nanti kita bicara banyak ya kenapa sih disebut 1000 wajah gitu ya. Jadi penyakit yang sudah zaman dahulu kala sudah ada sebenarnya. Dan kadang-kadang tidak disadari oleh penderitanya, lalu masuk ke tahap yang lebih berat. Jadi kalau lupus itu kita ketahui ada jenis-jenisnya ya, Mbak Desti. Pertama itu yang sering kita temui adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Kemudian lupus kutaneus, jadi yang nanti kita bicarakan nih lupus kutaneus ya. Kemudian lupus neonatus, jadi lupus pada anak-anak bayi ya, bisa ditemukan. Dan ada juga lupus yang disebabkan oleh induksi obat-obatan, jadi obat-obat. Nah itu yang harus dicermati, nanti jangan sampai lupus yang tadinya gejalanya ringan karena ketidaktahuan gitu ya, jadi menjadi lebih berat. Oke, baik. Berarti kalau untuk penyakit penyakit kelainan kulit sendiri ini pada pasien lupus ini sendiri, memang ini akibat penyakit autoimun ya, dokter ya. Nah, kalau untuk autoimunnya sendiri, dokter, apakah pada saat genetik ya, dokter ya biasanya disebut ya, atau memang penyakit itu sendiri tumbuh pada saat katakanlah bayi yang sudah lahir nanti akan tumbuh sendiri atau timbul sendiri, itu bagaimana itu, dok? Ya, jadi kalau kita lihat-lihat ya, kita pelajari kenapa sih lupus ini diperingati terus setiap tahunnya, dari ya. Pertama, angka kejadiannya cukup banyak, gitu ya. Jadi di dunia itu 2-4 pasien dari 100.000 orang, cukup banyak ya. Itu sedunia. Kalau di Indonesia ternyata dari data terakhir itu ada sekitar 1.250 orang. Kemudian bahkan bisa lebih ya, karena itu kan data bertambah terus. Sedangkan di kita juga di rumah sakit Dr. Muhammad Hussein itu juga cukup banyak kasusnya, hampir 200 sampai 300-an pada akhir-akhir ini yang jumlah kunjungan ya, yang tentunya ini menyangkut penyakit yang sistemiknya dan juga yang kulitnya. Nah, penyakit ini banyak diderita oleh perempuan, gitu ya. Karena apa? Karena ternyata setelah banyak penelitian, lupus ini dipengaruhi oleh memang ada faktor genetik ya. Jadi ada sekitar 7% ada faktor genetik itu bisa memicu suatu lupus pada keluarga. Kemudian juga faktor hormonal, sehingga pada banyak penelitian dikatakan bahwa estrogen itu mempengaruhi angka kejadian lupus, sehingga banyak ditemukan pada ibu-ibu hamil ya, kasusnya menjadi lebih berat pada ibu-ibu hamil dan banyak pada wanita gitu ya. Kemudian jadi kasusnya ini 1:3 ya, jadi 3 kali lebih banyak pada wanita. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan dari bahwa anak yang laki-laki juga terkena. Kita temukan juga banyak ya, lumayan ya, pasien-pasien yang laki-laki juga terkena lupus ini juga, gitu ya. Dan kemudian terakhir angka kematiannya itu cukup tinggi, sehingga kita harus awareness, harus mewaspadai adanya lupus ini. Oke, baik. Berarti kebanyakan ini ya, dokter ya, berarti banyak wanita yang terkena ya, dokter ya, untuk lupus ini sendiri. Nah, pada saat ibu-ibu hamil ini, dokter ya, untuk mengetahui bahwa nantinya si anak atau si bayi yang akan lahir ini terkena lupus, itu bagaimana itu, dokter? Jadi ada berbagai macam pemeriksaan ya, tapi tentunya kita harus waspada dulu gitu ya waktu sebelum hamil. Nah, lupus ini banyak pada usia produktif, jadi mulai dari usia muda ya, usia produktif, jadi usia muda itu pada wanita. Jadi itu salah satu ciri-cirinya
Mbak Desti ya. Jadi kita mewaspadai, kemudian biasanya kan kadang-kadang orang nanya nih, kelainan kulit dulu apa sistemik dulu nih gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa ada sistemik lupus eritematosus dan lupus kutan gitu ya. Kemudian nanti kan kadang-kadang pasien tanya gitu, dok ini sebenarnya penyakit saya gangguan dari kelainan sistemik atau penyakit yang dideritanya dulu, misalnya ada gangguan-gangguan kelainan artritis gitu ya, nyeri-nyeri sendi, kemudian ada gangguan hati, kemudian gangguan sampai ke perikarditis atau jantung, nah atau sampai ke ginjal ya, itu yang sistemik lupus eritematosus. Nah atau dimulai dengan kelainan kulit dulu nih gitu ya. Nah sampai sekarang itu bisa saja terjadi bersamaan gitu ya, bersamaan. Bisa juga diawali dengan kelainan pada lesi kulitnya dulu gitu ya. Jadi kelainan kulit kita lihat bahwa oh ternyata kelainan kulit ini menandakan adanya suatu, harus kita hati-hati nih gitu, karena tadi yang kelainan kulit yang 1000 wajah itu tadi gitu ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang mirip dengan lupus cutaneous ini. Gitu, ya. Berarti memang untuk jenisnya sendiri ini ada beberapa ya dokter, ada 3 kalau yang tadi sudah disebutkan ya dokter ya. Dan untuk terkait bagaimana ataupun gejalanya nanti kita akan bahas kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711304111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? mau bernostalgia dengan yang ini. Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Yuli Kurniawati SPDPA Subspesialis DKE dari Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang. Tema kita tentunya kenali kelainan kulit pada pasien lupus. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik, Dr. Yuli, ini cantik banget nih Dr. Yuli ya, pakai baju warna biru, ini cerah sekali ya dokter. Baik dokter, kalau untuk kelainan kulit ini sendiri dokter, kalau untuk gejala atau ciri-cirinya sendiri itu seperti apa? Jadi kalau gejala ya, tadi kan kita sudah sebutkan ada menyerang selain kulit, seluruh organ bisa terkena, gitu ya Mbak. Jadi, nah tapi pada tahap-tahap awal mungkin bisa dikenali dengan beberapa gejala yang kadang-kadang kita temukan pasiennya juga fotosensitif terhadap sinar matahari gitu ya, mudah silau, kemudian ada nyeri-nyeri sendi. Ini yang sistemik ya, nyeri-nyeri sendi itu paling sering banget kita temukan. Pasiennya ngeluh kok ini nyeri-nyeri sendi terus gitu ya. Kemudian ada kelainan kulit juga ya, bisa kita temukan, itu udah mulai bisa kita temukan bercak-bercak merah dulu biasanya gitu ya. Kemudian bisa juga pasiennya sering sekali sariawan nih. Oh, oke. Nah, karena kan dia bisa menyerang dari seluruh organ ya. Jadi dari mukosa mulut sering banget sariawan. Kenapa ya gitu? Pada usia-usia produktif itu sering sariawan. Itu kadang-kadang gejala-gejalanya tanpa kita sadari bahwa oh kita ternyata pada saat pemeriksaan yang lebih lengkap itu ternyata ada gejala-gejala lupus. Nah, gitu. Baik, dokter, sebelum kita lanjutkan kembali ini terkait gejala, dokter, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dengan Bapak Adam. Iya, saya Adam. Ya, baik, silakan Bapak Adam, ada yang ingin ditanyakan Pak? Iya dok, mau tanya dok, kalau lupus ini ada pantangan makannya nggak dok? Pantang makanannya yang nggak dok? Oke. Baik, itu saja Bapak Adam. Iya. Baik, terima kasih Bapak Adam. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, kalau untuk pantangan makan sendiri dokter, ada nggak? Nanti kita kayak kalau bicara tentang pantang makanan, mungkin kita di akhir ya, bagaimana mencegahnya, karena itu salah satu cara untuk pencegahan atau penanganan dari penyakit lupus itu sendiri. Oke, berarti ada ya dokter. Ada. Kalau untuk pantangan makanannya sendiri berarti ada. Dan untuk Bapak Adam tetap stay tune ya, karena nanti dokter akan menjawabnya, karena nanti akan ada pembahasannya sendiri nih dokter ya. Baik. Bagaimana penanganan yang sederhana tapi sangat berguna. Oke, baik. Berarti ada, nanti akan dijawab oleh dokter pada pembahasannya sendiri berarti dokter. Baik dokter, lanjut ke gejala sendiri ya dokter ya. Tadi ya. Iya, ada beberapa tadi sudah disebutkan ya dokter. Nah, selain untuk yang tidak dikatakan ringan tapi itu cukup berpengaruh ya dokter ya. Nah, itu ada apa lagi? Jadi kalau yang ini masih bicara yang sistemik ya. Jadi terus kadang-kadang ditemukan satu kelainan kulit yang kita sebut dengan Raynaud ya. Fenomena Raynaud. Jadi pasiennya ngerasa ujung-ujung jari tuh pucat gitu ya, aku gitu. Itu salah satu bentuk kelainannya gitu ya. Kemudian juga yang paling sering ditemukan pada saat ini pada kelainan kulitnya biasanya sering ditemukan bercak merah di wajah ya. Apalagi bila terkena sinar matahari gitu, makin timbul. Belum disertai kelainan yang lain nih. Nah, kadang-kadang bisa juga kenapa ya rambutnya rontok terus gitu ya. Rambut rontok gitu ya, itu sudah menunjukkan suatu gangguan kelainan-kelainan yang sistemiknya. Oke, baik. Kalau untuk gejala sistemik sendiri nih dokter ya, itu sudah beberapa sudah disebutkan seperti sensitif karena sinar matahari itu nanti terkena apa ya, ada bercak merah ya dokter ya, bercak merah di wajah. Kemudian rambut rontok. Nah, ini rambut rontok ini salah satu dari gejalanya sendiri nih dokter ya.
apakah dari salah satu ataupun dari salah satu gejala ini sendiri akan timbul? Apakah ini juga berpengaruh? Wah, ini ternyata ada gambarnya nih dokter ya, salah satu gambar. Ya, kita lihat dari kelainan situ kulit sendiri. kelainan ini yang sistemik ya. Jadi salah satu ini sih banyak sekali yang kelainan-kelainan kulit yang bisa terjadi. Jadi yang disebut di sebelah itu non scaring, jadi alopecia ya banyak pada wanita. Tiba-tiba rambutnya banyak sekali rontok ya, sampai kelihatan itu kulit kepalanya ya. Kemudian yang tadi itu fenomena raunon ujung-ujung kuku, ujung-ujung jari ya, pucat, kadang-kadang merah seperti itu ya. Kemudian yang di samping itu periungual, jadi bagian tepinya tampak bercak-bercak pembuluh darah yang kecil halus ya. Untuk pembuluh kapilernya lebih banyak. Terus banyak sekali kok, nanti kita bisa tayangkan ini yang sistemik dan kemudian yang lupus kutan. Karena kan yang kita bicarakan adalah lupus pada kulit. Kenali bagaimana kita mengenali kelainan kulit pada pasien-pasien lupus. Mungkin bisa dibantu ditayangkan. Ada gambarnya ya? Ada gambarnya. Lupus, kelainan kulit pada lupus ya ini ya. Jadi pada pasien lupus. Kelainan kulit pada lupus ini bisa dibagi menjadi 3, akut, subakut, dan kronik. Nah ini nanti kita bisa lihat ya, kenapa kadang-kadang nah ini ya klasifikasinya seperti ini. Jadi ada yang akut, subakut, dan yang kronik. Gitu ya, kita lihatnya ini untuk yang di kulitnya ya. Kemudian berikutnya nanti kita bisa lihat gambarnya. Kadang-kadang gini, penyakit kulit itu lebih gampang diingat, gampang dicerna kalau kita melihat gambarnya atau melihat pasiennya langsung seperti itu. Jadi makanya pada kali ini kami memang menyiapkan gambar-gambar. Nah seperti ini bentuknya akut ya. Kalau ngelihat kayak gini terbayangkan kenapa sih gambarnya lupus itu logonya atau tandanya disebut dengan butterfly. Kalau kita lihat di tayangan di awal kan gambarannya seperti malaras, seperti kupu-kupu gitu ya. Jadi bentuknya di kedua pipi gitu ya, sangat mirip dengan kupu-kupu. Benar. Berarti memerah di area wajah pipi ya, terus kanan kiri ya, bentuknya seperti kupu-kupu sehingga disebut dengan butterfly like atau bentukan seperti kupu-kupu. Kemudian yang akut itu juga bisa menyeluruh ke seluruh badan ya, seperti gambaran kalau kita kena campak, penyakit morbilliform. Maka tadi ada sebutan morbilliform gitu ya, karena dia bentuknya seperti kalau kita kena campak, sakit campak ya, bercak-bercak merah aja, eritem hampir seluruh badan. Itu bisa juga pada kelainan kulit pada lupus gitu ya. Itu yang akut. Kemudian bisa juga gambarannya seperti luka kena apa ya? Kena api. Jadi bulus ya, kita sebutnya bulusa gitu ya. Nanti kita bisa lihat gambarnya Mbak Desti ya, ada gambarnya saja terbayang. Nah ini seperti ini apa ya dokter? Ini yang disebut dengan lupus cutaneous bullosa. Jadi sangat sekali mirip kalau misalnya ada cacar air gitu yang lepuh-lepuh gitu. Kadang-kadang seperti kayak luka bakar, bisa juga seperti penyakit pemphigus bullosa gitu ya. Jadi itu mirip sekali kan. Kalau misalnya kita nggak sadar gitu, ini apa sih, biasa aja, cuma cacar gitu, tapi kenapa ini berulang. Nah itu ternyata adalah salah satu bentuk kelainan dari kulit pada pasien-pasien lupus. Itu sering kita temukan ya, itu yang akut. Kemudian kalau kita perjalanan penyakit ya, dari yang akut kemudian menjadi subakut ya, jadi biasanya itu udah dalam beberapa bulan, maka akan timbul gambaran yang bentuknya kayak gini nih. Nah seperti itu ya, seperti lingkaran-lingkaran gitu, ada papul-papul bintil-bintil warnanya merah bersisik ya. Kalau kita ngeliat gini Mbak Desti kan nggak nyangka ya, ini kayak mirip infeksi jamur ya. Benar. Gitu. Kadang-kadang ini kayak miliaria atau keringat buntet ya kayak gitu. Tapi kalau ini berjalan lama terus menerus, itu kita harus hati-hati. Ada apa ini? Gitu ya. Jadi memang
Dan pasien diharapkan jangan ngobatin pakai salep, ngobatin sendiri gitu. Nah ini kejadiannya terutama pada wanita ya, karena yang tadi kita lihat bahwa pada wanita lebih sering kita temukan si lupus ini. Kemudian tadi yang kronik satu lagi ada kronik ya dokter ya. Berarti tadi dari akut, subakut dan juga kronik. Kalau untuk jadi ada beberapa gambar tadi, yang pertama yang akut itu memang yang di area wajah ya dokter ya. Lebih sering di situ. Oke, ini yang kronik ya. Ini yang kronik, yang tadi cuma hanya bercak plak merah aja. Kalau yang kronik dia sudah sampai ke bawah dermis ya, di lapisan kulit paling bawah dermis. Itu bentuknya seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kalau kita luka gitu ya, tapi dalam kayak gitu ya tuh, dan itu banyak ada kayak apa kropeng-kropeng di atasnya. Kalau kita angkat itu kayak kita ngangkat apa ya, karpet ya gitu, bisa terbuka seperti itu. Nah ini bisa di telinga juga kadang-kadang ada sampai ke arah kepala, jadi daerah-daerah yang banyak terpajan sinar matahari. Karena tadi paparan sinar matahari juga akan menginduksi memicu kelainan-kelainan kulit pada lupus. Lupus sendiri ya dokter ya. Nah kalau untuk kemerah-merahan tadi di wajah ataupun di area tubuh ya dokter ya. Betul. Nah apakah si pasien sendiri atau yang si penderita sendiri ini merasakan seperti hangat, sakit atau bagaimana itu dokter? Ya itu ya, kadang-kadang pasien tidak merasakan keluhan, hanya gatal ringan seperti itu ya, nyeri ringan. Tapi kan kalau udah hampir menyeluruh atau terus menerus gitu ya, itu dapat menimbulkan suatu perasaan yang mengganggu sekali gitu ya. Kalau misalnya bercak merah gitu, bercak merah di pipi itu kadang-kadang pasien menyangka bahwa oh ini jerawat nih gitu, oh ini rosacea ya, suatu kelainan bercak merah pada wajah gitu ya, atau oh ini hanya mungkin karena pakai krim yang nggak cocok jadi bercaknya merah, kayak bercak merah di pipi gitu ya, di wajah gitu ya. Jadi banyak sekali kelainan-kelainan kulit yang mirip sekali dengan penyakit lupus ini pada kelainan kulitnya ya. Dan kadang-kadang ini membuat pasien merasa nggak apa-apa kok gitu, nggak masalah kok gitu, nanti hilang sendiri gitu. Karena memang penyakit ini kan kelainan kulitnya itu akan lebih tampak gitu ya pada area-area yang terpajan sinar matahari gitu ya. Kemudian misalnya kalau banyak keluar, banyak bekerja di luar, itu makin merah gitu ya kelainan kulitnya. Jadi kadang-kadang pasien tidak menyadari bahwa oh ya si pasien sudah mengarah ke penyakit lupusnya. Oke, baik. Karena kan memang untuk wanita sendiri ya dokter ya, khususnya untuk perempuan kan banyak sekali menggunakan seperti kosmetik, krim-krim ya dokter ya, katakanlah untuk krim wajah sendiri. Jadi untuk perbedaan apakah dia terkena kelainan kulit untuk si penderita penyakit lupus ini sendiri, dia bingung ini dokter. Ya, betul. Bagaimana? Karena saya pakai krim muka, jadi muka saya memang seperti ini. Nah itu bagaimana itu dokter untuk membedakannya? Justru itu. Jadi kalau kan pasien kalau misalnya ke dokter kan kayak ditanya macam-macam kayak gitu ya. Ngapain sih nanya sampai detail kayak gitu ya, karena tapi itu sebenarnya untuk mengarahkan kemana penyakit ini gitu ya. Karena memang banyak ya beredar tuh krim-krim yang segala rupa, yang online lah segala, aduh banyak banget yang efek sampingnya juga menyerupai seperti itu ya, dan menyamar. Makanya kita selalu tanyakan, ibu pakai krim apa gitu, apa yang saja yang dioleskan ke wajah gitu ya. Kemudian bagaimana perawatan kulitnya ya, ini terutama kalau misalnya lesinya pada wajah dulu nih, karena kan biasanya wanita-wanita usia gini kan masih sering menggunakan kosmetik tentunya ya. Itu kita tanyakan untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan oh ini bukan lupus nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita cek, kemudian kita bantu dengan pemeriksaan laboratorium, baru akan kita lihat oh ini ke arahnya ke arah lupus. Oke, baik, berarti memang untuk apapun yang dilakukan memang harus ada pengecekan terlebih dahulu ya dokter ya, konsultasi terlebih dahulu, jangan asal sembarangan aja ini. Betul, itu penting sekali.
Karena kalau ada yang bilang, aduh cerewet banget dokternya, banyak tanya, biasanya seperti itu ya dokter. Padahal memang itu untuk si pasien sendiri ya dokter ya, biar lebih aman. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. It's the thought of being young, when your heart is like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're going, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we go we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break, just get that right thought. Yeah, cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock. Yeah, the wait is over, but time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. That we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer, say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden, and rolling like we're dancing fools. Like we're dancing fools. We don't need to worry, when we fall we know how to land. Talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you
my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair is a mess. 'Cause even with my hoodie on, man, I made you look. I made you look. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take. So Acara ini dipersembahkan oleh balurkan, ampunkan minyak Ganapati, agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawenya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak mana? Laju apa? Hah? Laju? Laju lah kamu manjakan. Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali ni. Ay takut aku balik mau ni jangan nak balik gitu. Balik kak. Balik mau ni mau. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nak ngentak kau. Kalau kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Yuli Kurniawati, SP DVA Subs DKE dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita kenali kelainan kulit pada pasien lupus dalam rangka Hari Lupus Sedunia tentunya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Kalau terkait untuk beberapa tadi kita sudah tampilkan ini dokter ya, untuk dari wajah ataupun kelainan kulit untuk pasien lupus ini sendiri ya. Nah ini ada beberapa lagi ya dokter ya, untuk contohnya sendiri ini terkait kelainan kulit ya. Kelainan kulitnya, jadi bisa hanya mengenai lapisan epidermis ya, permukaan paling luar kulit sampai ke bagian dalamnya. Oke, baik. Itu kita lihat gambarnya mungkin lebih enak ya.
Berarti memang tadi ada 3 ya dokter, akut, subakut dan juga kronik. Tadi ada beberapa di wajah itu merah ya dokter ya, malares yang bentuknya kayak kupu-kupu. Nah, kalau ini apa? Nah, ini yang tadi ya, lanjutan yang tadi yang lupus diskoid kita istilahnya. Kemudian ini juga tadi yang tadi coba deh liatin yang sebelumnya ya. Jadi ternyata ini yang diskoidnya, jadi ini diskoidnya jadi kayak luka yang dalam kayak gitu tapi kering ya dengan berlapis-lapis. Terus yang sebelahnya kalau dia sampai ke seluruh badan ya. Yuk, selanjutnya kita lihat yang ini yang udah sangat kronik, jadi udah ada, karena dia berulang-berulang maka bagian tepinya jadi lebih gelap warnanya ya, yang sebelah ya, dan tebal. Nah itu kalau misalnya kita angkat nih lapisan kulitnya, dia jadi seperti kalau kita ngangkat karpet, namanya karpet peksa ya. Jadi kita ada ya dulu karpet yang nempel-nempel gitu, kita lepas kayak gitu sampai seperti itu. Atau kalau kayak kasah itu ya dokter ya, kasah yang ditempel di luka itu kayak gitu ya dok? Ya kalau misalnya dia nempelnya, nah tadi gambar yang di sebelahnya itu juga kalau kita lihat kenapa ya sampai si ibu-ibu tadi pipinya agak bongkar ya. Coba kita lihat gambarnya itu yang satunya. Nah, itu sampai kita kenal dengan lupus panikulitis. Jadi kalau misalnya itu sampai dia mengenai lapisan lemak di bawah kulit. Jadi lapisan lemak di bawah kulit menjadi suatu peradangan yang kronik sehingga jadi kayak kempot gitu ya. Lapisan kulitnya, lapisan lemaknya rusak kayak gitu. Ya. Selanjutnya ada lagi ya, dokter ya? Terus yang lain gambarnya seperti kelainan-kelainan kulit yang mirip-mirip banget ya kalau kita lihat. Nah ini yang tadi mukosa ya. Jadi kalau kita periksa pasiennya sering mengeluh sariawan, itu bukan sariawan yang seperti biasanya ya. Kalau kita lihat dia ada di di atas ya, di atas awalnya tekaan di area teka. Kemudian kalau kita lihat di sebelahnya itu juga ada gambar jari-jari ya yang eritem gitu ya. Mungkin gambar-gambarnya bisa lebih ditayangkan ya, karena ini kita memperkenalkan pada masyarakat bahwa ini loh gambarnya seperti ini, jangan cepet-cepet dihapus. Kalau ini karena supaya masyarakat ya ini bisa melihat ini. Kemudian ada kita lihat lagi nah ya, jadi kalau kita lihat permukaan tangan kita jadi lebih merah gitu ya, itu disebut dengan pamar eritem ya, jadi tampak lebih merah dari biasanya. Kalau kita memar kayak gitu ya dok? Ya, kemudian sebelahnya itu kadang-kadang urtikaria atau biduran yang berulang terus ya tanpa sebabnya, itu bisa merupakan salah satu tanda-tanda juga. Kemudian sebelahnya itu kita kenal dengan vaskulitis. Vaskulitis itu peradangan dari pembuluh darah ya, jadi bentuknya kayak purpura gitu, kayak luka-luka gitu ya, kayak bekas luka bakar-bakar kayak gitu ya dok? Pembuluh darahnya kayak pecah kayak gitu di bawah kulit ya, itu ada satu peradangan dari pembuluh darah. Itu banyak sekali ya, kadang-kadang di ujung-ujung jari itu yang kita sebut dengan silblind kayak gitu ya, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk penyakit autoimun ya, salah satu tanda-tandanya seperti itu. Nah, jadi kan kadang-kadang pasien nggak tahu nih, biasa tangannya merah gitu, nanti juga lama-lama hilang sendiri. Nah, tetapi harus hati-hati kalau misalnya disertai gejala yang lain. Ya, jadi yang tadi ya, yang paling sering kita tanyakan karena pada wanita ya, sering mengeluh nyeri-nyeri sendi, artritis ya, itu biasa mungkin kurang makan kalsium. Nah kadang-kadang asumsinya gitu, kurang olahraga gitu ya, tapi kenapa ya ini persendian tuh seringkali nyeri. Nah gitu ya, itu salah satu harus aware nih, kenapa ya ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian ada kelainan kulit, ada nyeri-nyeri sendi, kemudian kadang-kadang sering sekali ini yang tanpa sadari, misalnya infeksi saluran kencing berulang misalnya gitu ya, itu salah satu bentuk kelainan yang sistemik. Kemudian jadi kelainan mata ya, fotosensitif gitu, mudah silau lah
gimana ya tandanya, misalnya mudah silau kayak gitu ya kalau kita terkena pajaran matahari gitu. Jadi ada kelainan kulit yang ini biasa deh, nggak masalah. Tetapi kalau disertai dengan gejala-gejala lain itu harus hati-hati gitu. Gitu ya. Baik, berarti memang kalau untuk gejala-gejala sendiri ini dokter ya, kalaupun memang sudah ada tanda-tanda tadi yang seperti digambar ya dokter ya, betul. Berarti memang sudah harus coba untuk diperiksakan atau dikonsultasikan ya dokter ya. Karena semakin dini, semakin cepat, semakin awal kita tahu gitu ya, maka pengobatannya juga akan lebih baik gitu, akan lebih masa jangka hidup akan menjadi lebih panjang gitu ya, kualitas hidupnya menjadi lebih baik gitu ya, dan tidak perlu minder gitu, saya kena lupus gitu, justru tidak boleh gitu ya. Justru dengan menderita lupus itu menjadi suatu harapan baru bahwa saya banyak kok yang hidup dengan lupus tapi bisa berkarya lebih baik gitu dibandingkan orang yang sehat kayak gitu. Baik, berarti kalau untuk prosesnya sendiri nih dokter, proses dari si pasien terkena kelainan kulit ini sendiri, apakah memang langsung seperti tumbuh yang di wajah tadi memerah, atau memang prosesnya itu perlahan gitu dokter, sampai kebanyakan orang nggak tahu nih bahwa saya ini terkena kelainan kulit ini lupus kayak gitu, itu gimana dokter? Jadi memang tadi kan udah dikatakan bahwa gejalanya kadang bersamaan dengan gejala sistemik, kadang-kadang kelainan kulit dulu gitu ya. Jadi kalau kita yang paling sering kita temukan adalah malares tadi, ya, yang bercak seperti kupu-kupu itu sering sekali ditemukan, sehingga kita harus aware, harus hati-hati. Kalau sering sekali ini bercak merah terus menerus di kedua pipi kayak gitu ya, pada wanita terutama nih ya Mbak Desti ya, pada wanita kemudian bercak merah terus menerus gitu ya, disertai rambut rontok, tadi kan ada ya tanda-tanda gejalanya, kemudian nyeri-nyeri sendi. Nah udahlah, cepet-cepet berobat gitu ya, kita singkirkan karena tadi banyak sekali kan gejala yang mirip. Nah nanti dokter akan memeriksa gitu ya, menanyakan, istilahnya menganamnesis, saya menggali kelainan apa yang selama ini dipakai, apa yang selama ini diminum, karena ada beberapa yang tadi kita sebut sebagai lupus yang diinduksi oleh obat-obat gitu ya. Nanti setelah diperiksa, lalu kita lakukan pemeriksaan laboratorium ya, kita bawa periksa darah. Nah itu kita akan ada panelnya, ceknya apa saja harus dicek. Nah dari situ kelihatan deh masuk nggak kriteria penyakit lupus ini. Oke, baik. Dokter, ini sepertinya ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, baik, dengan Bapak Soeharto, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Soeharto di KM 7 dok. Ya, boleh silakan Bapak. Silakan. Dok, saya mau bertanya, mengapa penyakit lupus itu kebanyakan adalah wanita? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soeharto, salam untuk keluarga di rumah. Bagaimana dokter? Ya. Kita langsung jawab atau kita tahan dulu? Jangan ditahan dulu nanti, jadi ya ini terkait dengan gambaran klinisnya ya mungkin ya. Jadi tadi di awal kita udah bicarakan bahwa ada faktor-faktor yang punya risiko, ya kan? Tadi genetik gitu ya, kemudian pengaruh hormonal. Salah satunya adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini banyak pada wanita gitu. Makanya dia lebih banyak pada wanita gitu ya, pada usia produktif, mulai dari usia 15 tahun sampai usia 30-an, 40-an. Jadi itu karena memang pengaruh hormonal sangat mendukung ya. Dan kalau kita lihat pasien-pasien yang dengan pasien lupus, kemudian dia kambuh ya, atau istilahnya muncul kembali pada saat kehamilan, itu menjadi lebih berat gitu ya. Jadi memang Pak Soeharto tadi kenapa ya kok perempuan gitu ya, karena memang
dipengaruhi oleh faktor hormonal salah satunya. Ya, kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oke, berarti faktor hormonal ya dokter ya, kalau hormon lebih banyak pada wanita. Oke, Ada juga kok yang laki-laki. Ya tadi gambarnya juga ada yang laki-laki. ada beberapa tapi tidak terlalu banyak ya dokter ya. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang terakhir masih bisa di 0711364111 kami akan kembali tetap di Jendela. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Vini, dan bisa saya bantu Pak? Cak ini dok, aku lagi keliling. Di sana pintu dermatologi, di sana pintu dermatologi, banyaknya pintunya. Rumah sakit, apa kosong nih dok? Dermatologi dan venerologi yang dulunya dikenal dengan penyakit kulit dan kelamin. Saat ini di RSMH terdapat 6 divisi tergantung dari jenis penyakitnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan penjelasan dari teman sejawat saya. Divisi dermatologi non-infeksi menangani penyakit kulit yang dialami mulai dari bayi baru lahir, anak, hingga orang tua. Selain itu, kami mempunyai alat fototerapi atau terapi sinar untuk kasus penyakit tertentu. Untuk penyakit infeksi kulit yang disebabkan jamur, kuman, virus, dan kutu, seperti kusta, panu, kadas, urat, dan lain-lain, dapat ditangani di divisi dermatologi infeksi. Nah ini divisi infeksi menular seksual, menangani penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual. Selain itu, kami juga mengamati HIV/AIDS. Jadi, jangan sungkan untuk berobat di sini. Untuk penyakit seperti eksim, kaligato atau biduran, dan juga alergi terhadap obat, makanan, dan lain-lain, serta kelainan imunologi kulit dapat diobati di divisi alergi imunologi. Selain itu, kami dapat melakukan tes alergi kulit serta imunoterapi. Divisi onkologi bedah kulit. Di divisi ini, kami mengobati tumor kulit dan dapat melakukan tindakan bedah kulit sesuai jenis penyakit. Tindakan yang kami lakukan seperti tindakan bedah eksisi, bedah listrik, dan lain-lain. Divisi dermatologi kosmetik. Sesuai dengan namanya, kami melakukan pengobatan dan perawatan kulit seperti mengobati jerawat, bekas jerawat, melasma, peremajaan kulit, dan lain-lain. Divisi ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih seperti berbagai jenis laser yang dapat menghilangkan tato dan perawatan kulit estetik termasuk untuk penyakit rambut dan kuku. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Nah, Cak itu dok, jelas nih dok. Nah, jadi bila ada yang mengalami sakit kulit dan kelamin, jangan ragu untuk berobat ke RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di
sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Yuli Kurniawati, SPDVA Subs.DKI dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih kita dengan tema kita kelainan kulit pada pasien lupus ini dokter ya. Untuk di segmen terakhir ini tidak terasa ini dokter, sudah di segmen terakhir. Baik dokter, kalau untuk pencegahannya sendiri dokter, untuk sebelum ke pencegahan ini kita ke pengobatan dulu ini dokter. Kalau untuk kelainan kulit ini kan pasti ada pengobatan ya dokter yang harus dilakukan untuk penyembuhan sendiri. Nah itu seperti apa ini dokter? Jadi kalau pengobatannya itu sendiri itu tergantung dari stadiumnya. Ya, kalau misalnya dia ringan, bisa diberikan topikal, obat-obat yang dioleskan untuk anti peradangannya, itu dioleskan rutin ya. Tetapi yang paling penting adalah komitmen pasiennya, Mbak Desi ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang menempel pada pasien itu seumur hidup. Itu kita harus ingatkan ya, karena sifatnya apa tadi, autoimun ya. Jadi penyakit ini menempel seumur hidup, sehingga kita mengupayakan mengedukasi pasiennya supaya punya semangat untuk hidup, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya dengan kondisi dengan lupusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia hanya mengenai kelainan kulit, biasanya dokter kulit akan memberikan terapi ya dengan obat-obat yang kortikosteroid salah satunya ya, atau juga dengan pengobatan-pengobatan tertentu ya. Kemudian kalau dia udah sampai sistemik, dan kadang-kadang kita juga berikan nih kalau lesinya luas ya, kelainan kulitnya luas, kita akan memberikan obat-obat yang menurunkan peradangan kulitnya gitu ya. Tetapi harus diingat, obat-obat ini adalah jangka panjang penggunaannya, pemakaiannya, dan harus terkontrol. Tidak boleh nanti resep yang diberikan oleh dokter diulang-ulang, males lah berobat kayak gitu ya. Kemudian diulang-ulang, akhirnya nanti efek samping dari pengobatan itu akan berbalik menjadi penyakit baru lagi. Ya, jadi itu harus penting, harus diingatkan bahwa pengobatan itu tidak boleh terus-menerus tanpa kontrol oleh dokter. Ya, jadi kita memberikan edukasi pada pasiennya, ibu, bapak, misalnya obat-obat ini harus terkontrol pemakaiannya. Jangan sampai nanti karena pasien merasa enak nih dengan obat ini gitu ya, kelainan kulitnya bagus, diulang gitu. Nah ini yang bahaya juga gitu. Nah kemudian yang kedua itu dengan, karena dia ada kaitannya dengan pajanan sinar matahari nih Mbak, apalagi sekarang lagi gonjreng matahari nih. Nah kita harapkan pasien-pasien lupus itu sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar pada masa jam-jam tertentu ya. Kan sudah diinfokan juga bahwa cuaca pada akhir-akhir ini memang sangat hot sekali, panas banget ya. Jadi pasien-pasien lupus sebaiknya kalau kita sendiri aja mengusahakan supaya ada di dalam ruangan gitu ya. Pasien-pasien lupus juga diharapkan seperti itu, bahwa kalau misalnya dia berada di luar ruangan, jangan lupa juga menggunakan sunscreen, tabir surya. Nah itu penting gitu ya, jangan malas gitu karena akan berpengaruh terhadap penyakitnya juga, kelainan kulitnya ya. Biasanya kita resepkan penggunaan tabir surya untuk mengurangi gejala-gejala kulitnya, terutama daerah-daerah kulit yang terpajang langsung sinar matahari yang Mbak Desi ya. Baik. Memang ada beberapa yang memang harus dilakukan terkait pengobatannya sendiri. Betul. Ya. Baik, kalau untuk pencegahan sendiri nih dokter, Ya, seperti tadi apa? terkait dengan pertanyaan Pak Adam ya. Ya, benar. Gimana sih makanan berpengaruh atau enggak Ya, gitu kan? benar. Nah, jadi pencegahan itu pertama harus hidup sehat. Artinya makanan yang tadi ditanyakan ada nggak pantangannya? Tentu saja ada. Jadi makanan-makanan yang
mengandung pengawet, penyedap rasa. Ini generasi micin harus was-was gitu ya. Kemudian makanan yang dengan pemanis buatan ya, makanan siap saji yang tentu saja kita nggak tahu ya pengawetannya bagaimana. Itu sebaiknya dihindari. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya mau makan ikan, mau makan daging, mau makan telur, mau makan apapun, itu justru boleh gitu. Jadi jangan sampai nanti ini sekarang banyak sekali mitos tidak boleh makan ini A, B gitu ya, banyak sekali larangannya. Justru akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita dong. Ya itu sering sekali kita temukan, dok saya udah nggak makan ini, nggak makan daging, nggak makan telur, nggak makan. Oh, ibu hidupnya pakai apa? Sehingga gitu ya. Karena kan justru pasien-pasien lupus ini harus punya pola makan yang baik, gitu, gizi yang baik dan seimbang. Jadi tidak ada larangan khusus, gitu. Yang pasti makanan yang banyak mengandung penyedap rasa, pewarna, siap saji, yang banyak pengawet itu sebaiknya benar-benar dihindarkan. Ya, kemudian ngerokok nih, merokok, stop, ya gitu. Saya diomelin sama pabrik rokok nih. Jadi memang harus dihentikan karena salah satu unsur dari rokok akan mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa ya dokter ya untuk pencegahan sendiri nih, baik dari lifestyle-nya sendiri lah dokter ya. Makanan pun memang untuk makanan seperti biasa apapun itu harus tetap dihindari, harus tetap dikurangi ya dokter ya. Generasi micin, dengarkan untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung micin itu ya dokter ya, karena bisa berbahaya ya dokter ya, untuk kesehatan sendiri. Baik dokter, ini terakhir ini dokter, bentuk kelainan kulit ini pada pasien lupus ini apakah bisa sembuh total dokter? Ya, jadi kalau kita lupus gitu ya, bukan lupa usia ya, lupus usia. Jadi penyakit lupus ini memang tidak sembuh total ya. Jadi kita memberikan pengertian kepada pasiennya, ibu penyakit ini bisa saja kelainan kulitnya bagus, membaik, tapi suatu saat akan kambuh, jangan heran ya. Karena yang namanya sifatnya autoimun itu bisa kapan saja bisa kambuh atau recurrent seperti itu. Dan yang penting adalah pasiennya komitmen dengan dirinya sendiri bahwa saya pasien lupus, saya harus berusaha untuk berobat, mendapat pengobatan yang baik sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik juga. Oke, baik. Tetap harus menjaga kesehatan ya dokter ya, kembali lagi. Harus tetap olahraga, makan makanan yang sehat yang pasti ya dokter ya. Karena pun kalaupun sudah ada merasakan sakit ataupun sudah tahu sakitnya itu kita harus tetap lebih aware lagi ya dokter ya. Satu lagi nih, boleh dokter silakan. Sayur dan buah. Sayur dan itu buah. suka lupa. Kalau ditanya makan sayur dan buah, senyum-senyum kan? Karena jarang sekali yang hampir tiap hari makan sayur dan buah gitu. Jarang, lebih tepatnya nggak pernah nih kayaknya dokter. Kebanyakan ini iya aja ya dokter ya. Oke baik, terima kasih banyak Dr. Yuli Kurniawati SPDVS DKI dari Rumah Sakit Langsung. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di Jendela pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit untuk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Palembang Explore, saat ini Tetra sudah berada di kawasan Kampung Kapitan, yang mana kawasan Kampung Kapitan ini merupakan salah satu bukti sejarah Kota Palembang. Yuk ikuti Tetra. Kampung Kapitan berawal dari sejarah kedatangan bangsa Tiongkok dari dinasti Ming ke tanah ini di abad ke-11. Tujuan mereka adalah untuk melebarkan sayap lembaga perdagangan. Di masa itu, selain bangsa pribumi, pendatang dari luar negeri hanya boleh tinggal di rumah rakit di aliran Sungai Musi. Semakin lama, banyak warga Tiongkok yang datang sebagai pedagang dan mereka mulai membangun rumah panggung di tepian Sungai Musi. Tidak sedikit dari mereka yang menikah dengan gadis pribumi. Di masa itu pula, masa kolonial Belanda masuk. Mereka menunjuk salah satu kaum Tionghoa yang berkedudukan tinggi di sini untuk mengurus administrasi pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat Tionghoa. Pejabat dari Tiongkok tersebut dikenal dengan nama Mayor Temanggung dan Mayor Putih. Jabatan tersebut seakan diwarisi keturunan-keturunan berikutnya, hingga jabatan berada di tangan Mayor Chou Kichuan di tahun 1830. Berlanjut ke putranya Letnan Chou Hamlin, yang kemudian oleh Belanda diberi gelar kapitan, yang berarti kapten di tahun 1871. Kawasan yang ditinggali oleh keluarga besar Kapitan Chou Hamlin inilah yang menjadi pusat administrasi untuk mengurus tugas yang diberikan oleh kolonial Belanda. Oleh karena itu, kawasan ini akhirnya dikenal dengan nama Kampung Kapitan. Besi hiasan ini yang sekaligus menjadi pengokoh atap teras rumah ini adalah salah satu benda bersejarah di sini. Karena benda ini sudah ada sejak rumah ini dibangun. Terbayangkan betapa mewahnya kawasan ini di zaman dahulu. Di masa kolonial Belanda, hanya kaum berada dan berpangkatlah yang mampu membangun rumah. Belum lagi membangun rumah panggung yang membutuhkan hubungan, yang membutuhkan biaya mahal dalam pembangunannya. Termasuklah rumah di Kampung Kapitan ini. Uniknya, rumah ini memiliki 3 sentuhan etnis, Melayu, Tiongkok, dan Eropa. Rumah panggung yang memiliki kekijing dan atap limas khas Palembang, altar sembahyang, dan dekorasi khas Tiongkok, dan hiasan serta desain arsitektur khas Eropa, semuanya berdiri di atas lahan yang berada tepat di seberang benteng Kota Besar ini. Awalnya, sangat luas kawasan Kampung Kapitan di area ini. Namun, seiring dengan perginya masa kolonial Belanda dan pembenahan tatanan pemerintah, akhirnya kini Kampung Kapitan hanya menyisakan 2 rumah yang dapat dinikmati wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti di rumah kayu ini, aroma dan dekorasinya seolah menarik kita untuk melihat kembali ke kehidupan 400 tahun lalu. Altar sembahyang untuk para dewa, dokumen dari masa kolonial Belanda, foto-foto leluhur, semua menjadi saksi nyata tentang bagaimana pecinan ini di masa lampau. Bahkan di bagian belakang, masih ada rumah yang ditinggali oleh keturunan kapitan. Salah satunya adalah kamar mendiang Pangeran Tan Bun An yang terkenal dari legenda Pulau Kemarau. Pitaan secara
baik dipakai di zaman baik. Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Marlin. Oh, Mbak Marlin. Iya. Mbak, apa sih Mbak yang membuat Mbak tertarik datang ke Kampung Kapitan ini? Sebenarnya lebih ke sejarahnya, karena dari Palembang ini merupakan salah satu situs sejarah yang memang penting buat kita datangin ke sini. Betul, salah satu situs sejarah. Nah, kalau menurut Mbak, pendapatnya tentang Kampung Kapitan ini gimana Mbak? Dari mungkin suasananya atau apanya? Saya sudah berapa kali ke sini dan saya ke sini senang kalau termasuk dari pemiliknya, bahkan dari sekitarnya juga tempatnya termasuk yang kondusif, juga termasuk tempatnya yang menyenangkan dan orangnya ramah-ramah kok. Oh, dari kawasan di sini juga ramah-ramah juga ya Mbak? Iya. Nah, kalau untuk harapannya sendiri untuk kawasan Kampung Kapitan ini apa Mbak? Kalau harapan saya sih lebih banyak pengunjung yang datang ke sini dan lebih ramai, dan kemudian kalau bisa anak mudanya lebih cinta sejarah ya, jadi biar bisa datang semua buat melakukan penelitian ataupun sekedar untuk jalan-jalan. Nah, betul, semoga diharapkan turis makin banyak yang datang ke sini ya Mbak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak, silakan dilanjutkan wisatanya. Terima kasih ya. Bila di rumah ibadah sebelumnya, aroma dupa dan altar sembahyang yang membawa kita ke nuansa religi, di dalam rumah ini kita akan merasakan kehangatan yang terjalin dalam keluarga besar keturunan dinasti Ming, dinasti Qing, hingga anak cucu dari Kapitan Chua Hamlin. Di ruang tengah, kita langsung terpandang dengan area untuk mendoakan para leluhur, dilengkapi dengan foto dan lukisan para tetua, raja, dan pangeran putri dari garis keturunan dinasti Ming dan dinasti Qing yang menjadi saksi sejarah kota ini. Pesanku ngandung udelang, urusi rasanku ngandung. Ruangan-ruangan yang ada di rumah ini, meski tidak lagi dilengkapi dengan perabotan asli dari leluhur, tetap mampu membuat kita penasaran mengenai kehidupan masa silam. Seperti ruangan ini yang dikenal sebagai kamar peristirahatan pujaan hati Pangeran Tan Bun An atau biasa dikenal dengan Putri Siti Fatimah. Niningnya berkendak semeler, nah dudungan wajib air 100 mukul belum berkendak. Ada pula kamar putri lainnya dan ruang kerja Kapitan Chua Hamlin yang dilengkapi dengan jendela menghadap ke arah Sungai Musi. Saat berada di sini, saya merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besar Kapitan Chua Hamlin dan terbayangkan bagaimana aktifnya rumah ini melayani masyarakat dan menjalankan tugas dari kolonial Belanda di masa itu. Pemirsa Palembang Ekspor, sekarang kita ngobrol dulu nih sama salah satu keturunan Kapitan. Halo Bapak, namanya siapa Pak? Mulyadi. Bapak Mulyadi. Iya. Dan Bapak Mulyadi ini adalah keturunan keberapa Pak? Yang ke-14. Yang ke-14. Penerusnya langsung. Penerusnya langsung Iya. ya Pak ya. Nah, Bapak suka duka Bapak dalam menjaga warisan budaya kita ini, Kampung Kapitan ini apa Pak? Ya untuk duka memang kita merawat memang capek. Betul. Karena kita merawat sendiri, tidak ada dari mana bantu, Pak Mulin itu belum ada. Cuman kita berjuang supaya rumah ini kokoh kembali untuk kota Palembang. Dan bukannya itu banyak yang menawar, baik dari luar, dari orang kaya, dari Brunei, dari teman, mau dibayar sampai 250 miliar, bonus 50 miliar untuk saya, tapi saya tidak jual. Kamu duduk uang kamu berapa pun saya tidak jual, karena rumah ini adalah rumah leluhur saya dan kota Palembang punya. Ngapain kita mau jual orang luar? Kan harus kita untuk mengangkat kota Palembang supaya jaya kembali. Selama ini kan sejarah-sejarah kan banyak belum tahu. Nah inilah momen yang kita punya. Macam di Pulau Kemarau, Pangeran sana dulu di sini. Berdirinya tuh di sini ya? Iya, dari kecil sampai ke dewasa di sini. Nah lalu dia bertunangan sama Putri Fatimah, dikatakan itu ada dari keponakan dari Sultan Mahmud I. Beliau itu bertunangan sama pangeran.
Nah, dijodohkan lalu dia berangkat ke negeri Tiongkok untuk melapor kepada kaisar. Nah, itulah tempat dia jasadnya di sana, orangnya tetap di sini. Besarnya tetap di Dan sini. kalau zaman dulu kalau orang nak pergi ke Pulau Kemarau, ke sini dulu, sini lebih tua dari sana. Nah, zaman sekarang sudah terbalik. Karena banyak orang mungkin ya sudah lebih ngerti apa ya, dan aku juga tidak ngerti. Kalau dari papa maupun nenek saya pesan sebelum ke sana sembayanglah dulu di sini. Baik para dewa sini dari laut dulu, ada para dewa bumi masuk ke sini, selesai ke sini baru naik kapal Jukung zaman dulu. Jadi banyak sekali Pak ya suka-dukanya ya. Ya. Nah kalau untuk harapan sendiri Pak ke depannya? Kalau harapan ke depannya kita pengen tuh tempat kampung Kapitan ini memang ditata harus rapi. Ya untuk apa? Untuk anak cucunya nanti datang dari mana-mana, bukan anak cucu rumah ini. Seluruhnya bangsa kita Indonesia pengen tahu sejarah. Sriwijaya dulu peninggalannya apa? Dan banyaklah foto-foto maupun apa tuh ada semua. Ya cuman ya untuk apa? Dari pemerintah kita kota ini belum ada apa macam kita nih satulah biaya-biaya apa belum ada dari pemerintah kita ya. Yang dibantu ini adalah dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan yang mengganti ke papan untuk di rumah batu. Dan banyak orang mengatakan rumah abu. Banyak orang keturunan Tionghoa tuh takut kalau rumah abu dikata ini. Bagi dia sial, tapi ini bukan. Ini adalah nyolok kayu-kayu ini adalah duplikat batu nisan. Duplikat batu nisan. Nama beliau supaya nanti anak cucunya tahu. Oh, dia ini meninggalnya ada di mana. Nah, seperti beliau ini, itu ada di satu makam yang kedua dari Qing. Nah, ini ada di sana. Kalau Kapitan itu ada di Kembang Manis. Kembang Manis, itu jasadnya ya Pak ya? Di situ makam beliau. Nah, zaman dulu tidak ada macam dibakar. Inilah dibikin ini. Setiap keraton atau kerajaan di sini ada juru bikinnya. Supaya nanti anak cucu itu tahu semua. Ya, Pak, oh, dulu meninggal keturunannya. Dia meninggal jam berapa, hari apa tuh ada semua di sini. Tulisan Cina semua. Cuma kita tidak baca-baca ya. Ya semoga harapan-harapan yang Bapak sampaikan tadi bisa didengar oleh pemerintah juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak kalau Sama-sama. Pak. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Saya janjian dulu Pak ya. Silakan. Tanggulan baca ucaka ditanya berbeletiga. Untuk menjaga kekokohan dan kelestarian dari warisan leluhur ini memang dibutuhkan biaya yang tidak murah. Belum lagi godaan kehidupan modern yang bisa mengajak mereka, para keturunan Kapitan, untuk meninggalkan kenangan leluhur di sini. Namun, dengan prinsip teguh, yaitu menjaga warisan leluhur, menjaga nilai budaya bangsa, para penerus Kapitan tetap bersatu untuk menjaga dan merawat dua bangunan yang tersisa ini. Menjadi kebanggaan yang tak ternilai untuk kita pula jika kita dapat membantu untuk melestarikan wisata sejarah yang ada di Indonesia. Karena wisata yang ada di negeri ini sepenuhnya hak dan kewajiban bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Kampung Kapitan bukan sekedar tempat wisata, tapi ini menjadi harta bagi warga Kota Palembang. Kampung Kapitan ini adalah jati diri Palembang yang tidak dapat diukur dengan uang sebanyak apapun. Tunggu Petra menjelajahi keindahan wisata yang lainnya ya. Hanya di Palembang Explore, Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Sampai jumpa. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usara Bali,
beras herba. Pemirsa Palembang Explore, sekarang Dinda lagi berada di jajaran pohon pinus yang terletak di tengah kota Palembang. Yang cantik menawan, namo putri kembang dada. Taman Wisata Alam Putih Kayu merupakan kawasan hutan wisata dan rekreasi keluarga yang terletak di tengah kota Palembang. Di sini terdapat berbagai macam flora dan fauna. Untuk tanaman didominasi oleh jenis pohon pinus dan menjadikannya sebagai kawasan hutan pinus dalam kota yang terbesar di Indonesia. Sekaligus menjadi paru-paru kota Palembang yang membantu menyerap karbon dioksida, mengimbangi pesatnya kemajuan di ibu kota Sumatera Selatan ini. Dari Palembang, oi putri kembang dada, putri cantik, putri bangsa. Berawal dari penanaman di masa kolonial Belanda di tahun 1937, kawasan yang sebelumnya bernama Taman Sari dan Syailendra ini awalnya dikembangkan di lahan seluas 98 hektar. Namun kini tersisa lahan seluas 39,9 hektar. Maulana Maulani sampai melamar maksud. Tidak hanya edukasi lingkungan, tapi kita juga bisa berfoto cantik dan unik di sini. Sangat sesuai dengan zaman yang serba kekinian. Guna mempertahankan fungsinya sebagai kawasan konservasi, rekreasi, dan edukasi, pengelola Taman Wisata Alam Putih Kayu terus berinovasi mengikuti zaman agar tetap dapat dinikmati oleh semua masyarakat dan juga wisatawan. Salah satu langkahnya adalah membuat taman replika yang berisi berbagai macam replika objek wisata di dunia, seperti Patung Liberty, Menara Eiffel, Menara Pisa, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto dan merasakan sensasi seakan sedang berkeliling dunia. Bahkan, ada area yang disebut Indian Village. Di sini, pengunjung bisa memanfaatkan properti yang disediakan untuk menunjang hasil foto yang atraktif loh. Begitu banyak cara untuk mengedukasi masyarakat. Salah satunya yaitu betapa pentingnya melestarikan alam dengan menghadirkan wisata alam seperti ini yang unik, edukatif, dan memiliki daya tarik. Tunggu Dinda menjelajahi wisata kita yang lainnya ya, hanya di Palembang Explore, Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Sampai jumpa. Dari Palembang, oi putri kembang. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk,
flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung tatormil, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa delur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Itu memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. Darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalungin ke situ. Ada ya, soal jalan tuh kan banyak yang komen. Mari Pus. Mas Busi apa Mas Bola? Ini Mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir aku bener. Belanda pakai sepan. Cakep. Itu kan dong, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. Senang sekali Dinda bisa menemani pemirsa Sriwijaya TV di dalam Palembang Explore. Dalam episode kali ini, apa sih yang mau kita explore? BKP! Kuto Besak adalah bangunan keraton yang pada abad 18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan benteng Kuto Besak diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 hingga 1758 dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Bahaudin yang memerintah pada tahun 1776 hingga 1803. Sultan Mahmud Bahaudin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besak. Berbeda dengan letak keraton lama yang berlokasi di daerah pedalaman, keraton baru berdiri di posisi yang sangat terbuka, strategis dan sekaligus sangat indah. Posisinya menghadap ke Sungai Musi. Pada masa itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau. Kuto Besak pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Sekarang Dinda tengah menikmati indahnya Sungai Musi, sungai terpanjang dan terluas yang ada di Sumatera, dan juga sungai ini merupakan sungai kebanggaan kota Palembang. Tapi tahu nggak sih berapa sih panjang dari Sungai Musi ini? 750 km. Wow, bangga bukan? Dan juga Sungai Musi ini membelah menjadi 9 anak sungai. Oleh karena itu, mengapa Sungai Musi disebut sebagai Batanghari 9? Sekarang Dinda mau lanjut nikmatin indahnya Sungai Musi.
beruntung banget nih Dinda datang ke sini pas banget lagi ada Karnaval Asian Games 2018. Dan sekarang Dinda tengah berada di depan Tugu Iwak Belido. Iwak Belido, sebenarnya bahasa Indonesianya ikan belida sih. Nah, Iwak Belido ini merupakan ikon terbaru yang ada di Kota Palembang, yang biasanya iwak belido ini dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat kemplang ataupun juga pempek, makanan khas Kota Palembang. Tetapi berhubung Dinda mau ke tempat lain, nah ini udah saatnya Dinda buat undur diri. Jangan lupa saksikan terus Palembang Explore. Kita akan mengeksplor Kota Palembang dan juga kebudayaannya. Dinda Yudita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun belum menginjak usia tua, tetapi penyakit bisa datang kapan saja. Apalagi jika Anda menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Penyebabnya pun banyak. Efek dari kondisi kesehatan mental mereka. Banyak di antara mereka yang mengalami stres karena ekonomi atau permasalahan hidup lainnya. Melihat dari beberapa jenis penyakit pada saat ini, terdapat 2 jenis penyakit yang memicu penyakit pencernaan, GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Penyakit GERD adalah kondisi kronis di mana reflux asam lambung terjadi setidaknya lebih dari sekali dalam seminggu. Sementara kecemasan atau anxiety adalah respons alami tubuh terhadap stres. Melihat fenomena tersebut, seorang jurnalis muda bernama Irene sepertinya merasa tertarik untuk menuliskannya dalam suatu jurnal ilmiah. Karena itu ia kemudian meluangkan waktunya untuk mencoba melakukan investigasi berkenaan dengan sebab-sebab penyakit yang semakin banyak beserta pengobatannya, baik dari perspektif agama, medis, dan juga pengobatan tradisional. Nah pemirsa, mari kita ikuti perjalanan Irene yang juga merupakan kegiatannya ini. Salam lambung sehat untuk kita semua. Saya Jira Maulana, Juragan Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya penyakit lambung dan komplikasinya, pemirsa. Kalau penyakit lambung dibiarkan terlalu lama, maka yang terjadi adalah komplikasi. Karena gas asam lambung naik ke kerongkongan. Tidak sedikit orang yang mengalami seperti itu tidak tertolong. Karena apa? Sumbatan terjadi di pernapasannya. Inilah yang disebut dengan penyakit lambung yang sudah mengarah ke GERD, sudah mencapai akut. Ini dia solusi madu hijau. Di dalam madu hijau ini terkandung yang namanya daun saga, Pipahare siri. Nah, segeralah minum madu hijau karena madu hijau ini memiliki kandungan yang luar biasa untuk mengatasi masalah-masalah penyakit lambung. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami
Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Jika kita menelaah pola kehidupan Rasulullah SAW, beliau jarang sekali sakit. Beliau senantiasa sehat dan juga makanan yang dikonsumsinya sehat dan halal serta tidak berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya daripada isi perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup hanya dengan beberapa suap makanan saja, hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya sendiri. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan. Lalu sepertiga yang lainnya untuk minuman dan sepertiga akhir itu untuk bernapas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi sakit itu akibat ulah manusia itu sendiri, Kiai, bukan dari Allah. Ada sakit yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, dan juga ada sakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk manusia. Ini madu hijau yang kami berikan kepada para santri yang terkena asam lambung. Apa madu hijau itu, Kiai? Madu hijau, nanti lebih jelasnya Juragan Madu Hijau yang akan menjelaskan tentang madu hijau. Juragan madu hijau? Ya, Juragan Madu Hijau. Pagi hari ini dia akan berkunjung ke pesantren untuk mengontrol para santri yang sudah sembuh dari asam lambung. Juragan madu hijau. Siapa yang tak kenal madu hijau? Madu racik yang telah dipercaya masyarakat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit lambung. Madu hijau telah dikonsumsi hampir 20.000 konsumen setiap harinya. Hal ini bukan karena kepiawaian PT Herbal Putih dalam memasarkan produk tersebut, namun lebih karena madu hijau ini terbukti menyembuhkan. Namun begitu, tak banyak yang tahu siapa orang bertangan dingin yang melahirkan karya besar madu hijau ini. Dialah Hijrah Maulana, sang juragan madu hijau, herbalis sekaligus seniman yang berkomitmen terhadap kesehatan masyarakat. Hijrah Maulana, sang juragan madu hijau, bahkan sebelumnya tidak menyadari bahwa asam lambung yang dideritanya pada tahun 2015 itu merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya dalam menjadi wasilah bagi penyembuhan banyak orang yang mengidap penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD, atau yang lebih dikenal dengan penyakit asam lambung. Dan hingga kinilah, Hijrah Maulana, sang juragan madu hijau, mengabdikan dirinya untuk hal tersebut. Termasuk apa yang dilakukannya pada hari ini. Salam lambung sehat untuk kita semua. Saya Hijrah Maulana, juragan madu hijau. Saya ingin membahas tentang masalah penyakit lambung yang sudah mengarah ke psikosomatis. Gejala-gejalanya sakit di ulu hati, di dada, dan membuat stres, takut akan kematian. Inilah solusi yang terbaik, madu hijau. Di dalam kandungan madu hijau ini ada yang disebut daun saga, daun kipahare. Ketika ini dikonsumsi pada lambung yang sudah mengalami tingkat GERD yang luar biasa, maka mampu merelaksasi, membuat lambung tenang, saudara-saudara. Konsumsilah madu hijau sekarang juga. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Intinya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya saya mengganggu Pak Ustaz nih. Oh, tidak Pak Hijrah. Silakan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Hijrah. Nah, kebetulan nih ada Pak Hijrah. Oh iya. Pak Hijrah, ini Mbak Iren. Mbak Iren, ini Pak Hijrah yang tadi saya sebut sebagai juragan madu hijau. Nanti beliau akan menjelaskan tentang madu hijau. Silakan duduk. Oh iya Pak Kiai, tadi saya bawakan lagi stok madu hijau untuk para santri di sini. Waduh, saya jadi nggak enak nih Pak Hijrah. Nggak apa-apa Pak Kiai.
Alhamdulillah, semoga Pak Hijrah senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Kiai. Begini Pak Hijrah, Mbak Iren ini sedang mengadakan penelitian tentang penyakit dan pengobatan. Dan pembicaraan kita sudah mengarah kepada madu hijau. Iya. Sepertinya Pak Hijrah yang siap untuk menjelaskan itu. Iya. Betul Pak Hijrah, saya menjadi cari tahu untuk madu hijau. Apalagi kemudian saya tahu ada madu hijau yang sangat berkhasiat dalam mengobati penyakit lambung. Silakan Mbak. Madu hijau ini terbuat dari madu asli kan? Oh, asli tentunya. Terus kenapa berwarna hijau? Baiklah, mengingat sudah seringnya saya menerima pertanyaan tentang madu hijau, maka alangkah lebih baik kalau saya menjelaskan secara menyeluruh, Mbak. Nah, saya akan bercerita sedikit asal muasalnya. Jadi begini, Mbak, pada tahun 2015 saya mengalami penyakit lambung sampai terkena GERD yang begitu parah. Hingga saya benar-benar mengalami kecemasan karena sakit yang saya derita itu. Seperti penyakit jantung, nyeri di dada, jantung berdebar, keringat dingin, dan tangan terasa lemas, Mbak. Hingga saya merasakan takut akan kematian, dan itu selalu saja terjadi. Dan karena penyakit GERD yang saya derita ini, Mbak, makin parah, akhirnya saya memutuskan untuk menemui Pak Badri untuk mencari bahan ramuan di hutan. Saya lalu memutuskan pergi ke Lebak untuk menemui Pak Badri. Hanya dia yang bisa mengerti pikiran saya, Mbak, dan mengenal jenis bahan ramuan yang saya cari. Ketika saya meminta jenis ramuan yang saya inginkan, namun sayangnya Pak Badri tidak memiliki semua bahan yang saya minta. Pak Badri lalu mencarikan bahan-bahan yang saya minta, yang masih mungkin didapatkan di hutan. Ini obatnya tadi, namanya ini madu. Ini madu apa? Ini madu kelulut yang saya pesan. Ya, madu kelulut ya. Ya. Lantas daun paku jajarnya ada tidak? Paku jajar. Oh ya, ini daun paku jajar Pak Badri. Ini daun sirinya ya, dan ini daun kelornya. Iya Pak. Oke Pak Badri. Kalau gitu tolong ramuan-ramuan ini semua Pak Badri langsung rebus dan campurkan dengan ramuan-ramuan yang ada sama Pak Badri ya. Iya. Dan campurkan juga madu kelulutnya Pak Badri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrah Maulana, owner Madu Hijau, sekaligus pencipta dan juga pemilik hak paten Madu Hijau. Kali ini saya akan membahas tentang masalah penyakit lambung yang komplikasinya udah mengarah kepada tukar lambung. Nah itu jangan dianggap sepele tuh. Kalau sumpah perut kembung sembah, itu juga bisa mengalami peradangan dahsyat, bahkan bisa mengalami lambung bocor. Makanya di sini hadir Madu Hijau buat Anda yang sudah mengalami masalah-masalah tukar lambung. Karena di dalam kandungan madu hijau ini ada yang disebut dengan kandungan daun kelor. Sangat bagus sekali untuk penyakit tukar lambung. Makanya segera pesan madu hijau. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Alhamdulillah Mbak, Pak Kiai, malam itu saya tertidur lelap karena lambung dan badan saya terasa nyaman. Rasa tak nyaman dalam perut saya pun mulai hilang. Dalam artian, saya telah sembuh dari asam lambung atau GERD. Namun sebagai seorang herbalis, saya punya ekspektasi lebih dari apa yang saya rasakan. Karena itu, saya berniat untuk menyempurnakannya. Pak Badri, Ibu, atur nuhun. Sami-sami, Bapak. Alhamdulillah sudah bantu merawat saya. Dan juga Pak Badri sudah membantu juga mencarikan ramuan-ramuan yang saya ingin gitu ke hutan, Pak Badri. Ya.
Oh iya Pak, ini kalau Oh iya, ini madu kelulutnya ya, Ya. yang saya pesan itu ya Pak Badri ya, yang Bapak ramuan bicarakan. obatnya. Dan ini ramuannya, ya. Baik Bapak Ibu, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Insya Allah saya akan sempurnakan lagi ramuan ini ya. Ya. Kayak itu saya pamit. Ya. Pak Badri, Bu. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lambung sehat. Saya Jira Maulana, pemilik hak cipta dari madu hijau. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah penyakit lambung yang sudah komplikasi terhadap sariawan. Sebelum Anda mengalami sariawan, biasanya akan mengalami radang pada tenggorokan Anda. Tenggorokan terasa tercekik, perih di ulu hati. Kalau di saluran esofagus ini dibiarkan terlalu lama, akan mengakibatkan infeksi dan mengakibatkan terjadi kanker lambung. Penyakit bukan untuk ditangisi, tapi penyakit untuk diobati. Inilah solusi yang terbaik, madu hijau. Karena di dalam kandungan madu hijau terdapat daun kelor dan akar bajaka. Silakan pesan madu hijau sekarang juga. Madu hijau, madu lambung untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping.